Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insyaallah apa yang kita readingkan hari ini Allah wujudkan menjadi nyata 90%. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita mulai ya. Sebentar guys, aku cari kartunya. Oke. Kita lihat situasi maskulin. Oh, the Hangman. Nine of Cups. Seven of Pentacles. Six of Wands. The Emperor. The Five of Pentacles. Untuk maskulin, kayaknya kamu kehilangan pamor deh, atau kehilangan kesuksesan kamu ya, karena ya doa kamu ini menggantung. Jadi apa yang kamu harapkan, apa yang kamu dapatkan, ini ya akan kehilangan ya. Kenapa? Karena ada rasa kesombongan dalam diri kamu. Aku ngelihatnya maskulin harus banyak belajar, sabar, banyak belajar, bersyukur ya, dalam meraih kemenangan tuh ya bukan menjadi lebih sombong, lebih angkuh ya, karena ini ya hanya membuat kamu menjadi kehilangan segalanya nantinya. Karena ketika kamu dinaikkan derajat, kamu sudah lupa daratan ya, sudah lupa kebaikan, karena merasa kamu mampu, karena merasa kamu bisa gitu ya. Maskulin di sini ada yang kehilangan image baik, atau kehilangan pekerjaan juga bisa, bahkan juga ada yang mendapatkan suksesnya ini dengan skandal ya, dengan skandal. Jadi sebagian dari maskulin memakai jalan pintas orang ketiga ya, karena merasa memiliki kekuasaan
terutama dalam pekerjaan ya, punya jabatan gitu ya. Di sini maskulin stres, depression. Salah satunya tentang langkah hidupnya, ketakutan akan ada karma buruk lagi, yaitu perselingkuhan dari hubungannya maskulin dengan orang ketiga. Ya, karena apa yang dilakukan maskulin ya, ini akan kembali lagi kepada maskulin. Apalagi kalau maskulinnya tidak memperbaiki diri ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh maskulin, terutama untuk meraih kesuksesan, meraih predikat, ya, ini akan mengalami suatu kegagalan ya, dan stres mikirin tentang kehidupan, terutama dalam karir. Dan sini maskulin juga ada rasa nggak nyaman, keputusannya hidup bersama orang ketiga, ya, karena berujung akan ada suatu keadilan, pembayaran karma dari pengkhianatannya dia sendiri atau tipu topengnya dia sendiri. Maskulin harus banyak belajar bersabar dalam meraih kesuksesan untuk naik jabatan atau rezeki besar. Harus ditanam dulu gitu ya. Dan harus banyak belajar bersyukur tentang harapan atau doa yang belum kesampaian sekarang. Jadi kayak gini loh, kita udah banyak berdoa nih, tapi emang Allah belum dikasih. Terus kita merasa kehilangan, kita merasa kesendirian, kita merasa kesepian, kita merasa kesulitan. Ini jangan ya. Sesuatu yang belum terjadi itu pastinya Allah lebih tahu alasan terbaiknya. Dan doanya si maskulin ini menggantung ya, ibaratnya ya, doanya itu masih belum diturunkan oleh langit. Kenapa? Karena sifat narsisnya masih ditanam oleh maskulin, sehingga keras kepala, kesombongan yang dimiliki oleh maskulin, dan akhirnya akan kehilangan semuanya. Makanya maskulin harus sabar untuk meraih kesuksesannya kembali. Harus banyak bersyukur ya tentang harapan yang belum terwujud saat ini. Ya. Maskulin. Maskulin, kamu masih terperangkap dalam triparti yang belum selesai. Dan langkah hidup kamu juga masih menggantung ya.
Five of Wands, the King of Pentacles, Seven of Wands, Ten of Wands, and the World Sword. Hal yang ditakutkan oleh maskulin tuh ya tentang jabatan dia ending, karir dia. Ya, yang ditakutkan adalah beban tanggung jawab. Kedua, ya karirnya hancur atau ending gitu ya. Karena feminim di sini memang sudah menyujurkan untuk tidak memperbaiki lagi hubungan ini dengan maskulin, terutama yang berselingkuh ya. Aku ngelihatnya feminim sudah menjujurkan untuk tidak fokus lagi kepada maskulin. Jadi kayak maskulin memang lagi coba untuk move on dari kamu ya, karena hadirnya orang ketiga dengan harapan akan lebih baik kestabilan hidupnya. Tapi ternyata tidak ya. Justru dia kehilangan predikatnya, kehilangan pekerjaannya. Awalnya iya bahagia, awalnya terwujud apa yang dia inginkan, meraih kemenangan, meraih simpati awalnya ya. Dan pada akhirnya feminim yang mendapatkan kemenangan, jadi roda berputar. Di sini maskulin coba untuk belajar tentang perasaan yang belum dia bisa ungkapkan ke kamu, dan masih terperangkap dalam triparti ya, hubungan di luar hubungan lagi, dan keuangannya pun menggantung. Sebagian dari maskulin nih ada yang coba memakai jalan pintas untuk meraih impiannya dia. Maka dia mempelajari tentang spiritual juga nantinya. Karena di sini feminim sudah memutuskan untuk sukseskan kehidupan sendiri ya. Bahkan sudah menjujurkan untuk sukses karir gitu ya. Dan maskulin merasa tertantang. Dan di sini dia coba untuk bersikap stabil, memperbaiki karir, tapi malah di sini bisa kehilangan ya, atau ada skandal juga. Dan dia harus menerima perubahan tentang kehilangan, entah itu pekerjaan ataupun tentang perasaan ya, hubungan. Selama ini kan feminim selalu diberikan harapan terus ya oleh maskulin. Agar feminim menunggu atau memperjuangkan kembali tentang maskulin. Tapi ternyata sama maskulin diendingkan. Dan di sini membuat feminim ya fokus untuk mengendingkan juga ya tentang komitmen ini dengan maskulin, dan ini membuat maskulin ya bisa ending predikatnya. Banyak perubahan ya tentang
kehilangan dalam hidupnya si maskulin. Makanya maskulin nanti tertekan ya, dibayangi, dihantui hingga 7 turunan, 7 tahun ya, tentang beban tanggung jawab, terutama image-nya dia ini banyak masalah nantinya. Maskulin memang memendam perasaan ya untuk beberapa orang karena dia merasa disenangi orang lain ya, karena dia merasa mempunyai predikat baik, karir yang baik, sukses gitu ya. Pada akhirnya apapun yang dia ukir, dia akan kehilangan terus dan mengukir skandal yang baru terus. Clarify please. Maskulin ini orangnya susah untuk bersyukur, ataupun udah bersyukur dan dia buat lagi. Aku ngelihatnya maskulin di sini sedih karena ya dia mendengar kabar ya kalau feminim sudah kuat, tegar. Bahkan ada beberapa lawan jenis yang suka dengan feminim ya, menawarkan proposal keseriusan, dan maskulin ingin memperbaiki lagi hubungan ke kamu, tapi memang dia harus memperbaiki dirinya dia dulu, terutama dalam tanggung jawab di masa lalu yang sudah dia janjikan ke kamu. Dia harus memperbaiki dirinya dia sendiri, mencintai dirinya dia sendiri, terutama tentang keuangan dan ketulusan, karena dia melihat kebaikan kamu ya, orang yang mudah memaafkan dan juga penuh dengan spiritual energy dan juga penuh dengan kedamaian. Walaupun terkadang bosi ya kamunya pandangan dari dia, tapi di sini kamu sangat bijak dan mudah melupakan sesuatunya. Maskulin mencoba dengan nekat nantinya memperbaiki kesalahan dirinya dia dan mengambil resiko untuk bisa komunikasi lagi sama kamu, ataupun juga move on ya dari kehidupan dia yang gelap. Tapi saat ini memang maskulin masih mencari cara ya untuk memuaskan kebahagiaannya dia ya dengan berselingkuh, karena dia orangnya tidak bersyukuran, padahal sudah diberikan karma baik, apa yang dia inginkan selalu terwujud, tapi dia selalu mencari kesenangan di luar sana. Pada akhirnya ya maskulin akan mengacaukan spiritualnya dia sendiri, mengacaukan kedewasaannya dia, dan merasa kesepian nantinya. Dan dia harus memperbaiki kekacauan yang sudah dia buat ya. Dia harus bisa fokus
pertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat dan berikan kestabilan hidup bukan hanya untuk kamu, tapi untuk dirinya dia sendiri dulu. Dan dia harus nekat ya, nekat ia menyenangkan dirinya dia sendiri itu dengan ia memperbaiki dirinya, bukan dengan bersenang-senang dengan orang lain, terutama yang lawan jenis ya. Memberikan harapan kepada orang lain lagi gitu. Dan di sini ya dia harus nekat stabilkan kembali keuangan dia, karir dia. Karena dia dengan orang baru ini penuh dengan drama, penuh dengan topeng, bahkan dia juga mendengar kabar ya tentang kenapa dia bisa jatuh cinta dengan orang ketiga. Salah satunya adalah dari dorongan ilmu hitam, pelet ataupun guna-guna. Dan di sini feminim sudah menguasai ya tentang kehidupan spiritual, walaupun masih memulai belajar gitu ya, tapi sudah memahami. Disinilah yang membuat feminim membuka portal baru ya, sehingga orang banyak yang suka ke feminim. Dan sini membuat maskulin ya ingin kembali lagi ke feminim ya. Kenapa? Ya karena feminim sudah coba untuk memperbaiki kekacauan dari masa lalu ya, yang selama ini feminim sudah banyak memaafkan, bahkan dalam kekacauan tersebut. So aku ngeliatnya sih kalau feminim ini sudah siap untuk memulai kehidupan baru ya, dan feminim juga sudah siap membuka lembaran baru. Aku ngelihatnya ini maskulin juga mencari cara untuk bisa kembali ke kamu juga, aku ngelihatnya. Dan ada rasa penyesalan dalam dirinya dia ya, karena apa yang dia lakukan ya ini adalah kesalahan dia, dan dia masih terperangkap dalam kekecewaan, terperangkap dalam masa lalu yang belum selesai ya. Kesedihannya masih menggantung, dan ditambah lagi maskulin itu orangnya kan lambat untuk bersyukurnya. Jadi kayak kalau belum kehilangan dia tidak akan merasakan rasa bersyukur gitu ya. Dan di sini dia coba untuk memperbaiki ya kekacauan yang dia buat di masa lalu, terutama dari apa yang dia dapati kan gak dia rasa syukuri, dan selalu kurang dan kurang ya untuk kepuasan kebebasan dia sendiri, terutama seksualitas. Di sini maskulin harus banyak belajar untuk memahami diri, banyak belajar bersabar meraih kesuksesan untuk karirnya dia sendiri. Jadi ya jangan melalui jalan pintas orang lain terus gitu ya. Ini butuh sampai 7-9 tahun ya agar bisa memahami tentang jati dirinya dia. Begitupun feminim ya, gak bisa cepat misalnya belajar dengan orang atau mempunyai guru spiritual terus ya hanya dalam sekali 2 kali ketemu langsung pintar. Enggak begitu juga. Semua butuh proses pengenalan dan butuh kesabaran dalam mempelajari sesuatunya. Kayak kita sekolah kan enggak langsung SD, SMP dan SMA bahkan kuliah gitu ya. Pasti melalui dengan ya sekolah TK atau sebelum TK gitu ya, untuk memahami tentang abjad-abjadnya atau perkenalan gitu ya. Jadi harus banyak belajar, sabar memupuk
untuk kesuksesan dirinya dia sendiri. Maskulin di sini kan orangnya narsis banget ya, terutama ketika dia lagi disenengin orang banyak, ya dia merasa bahagia sendiri dan dia selalu mencari orang baru ya, karena dia merasa gini loh, gampang kok, feminim nanti ya gue datengin lagi dia akan memaafkan gue atau menerima. Dia merasa kamu tuh bisa dikontrol dia seumur hidupnya. Padahal di sini kamu sedang merancang untuk bisa move on, untuk bisa sukses. Ya, kamu merancang dalam perjalanan spiritual kamu diperkembangkan. Disinilah maskulin merasa kehilangan kesempatan untuk memberikan keseriusan ke kamu. Kenapa? Ya karena dia tidak menyangka kalau kamu itu kuat, ya, tegar, terutama dalam hal memaafkan kelakuan dia gitu. Dia nggak nyangka gitu ya. Bahkan sampai kamu bisa mencintai dirimu sendiri, membuktikan ya kelebihannya kamu gitu ya. Maskulin di sini coba memberanikan diri, coba untuk melawan segala ujian, terutama dalam perbaikan karir ataupun juga perbaikan ketangguhannya dia ya. Jadi kayak dia kan orangnya suka menaklukkan sesuatu gitu. Jadi dia coba untuk fokus naklukin terus, terutama tentang kisah masa lalu. Tapi ternyata di sini membuat maskulin ya harus nekat. Kalau dia mau kembali ke kamu, ya dia harus nekat mengendingkan dramanya, mengendingkan kebohongannya. Ya, dia harus nekat berkata jujur sama kamu, ya, dan juga dia harus nekat dan berani mengambil resiko, ya, untuk mengikuti intuisinya agar bisa kembali ke kamu, yaitu memperbaiki tentang dunianya dia sendiri. Jadi kayak ya kalau dia memang ingin memperbaiki karmanya, memperbaiki dirinya, memperbaiki predikatnya dia gitu ya. Ya dia harus ngambil resiko, ya, yaitu mengendingkan dramanya dia yang sekarang. Ya, karena drama terbesarnya dia ya pastinya ada di lingkungannya dia saat ini. Maskulin di sini mencoba melakukan perubahan, yaitu ingin move on juga dari dramanya dia. Tapi semua butuh proses untuk bisa memperbaiki sifatnya, kebohongannya. Bahkan ada yang sebagian maskulin ini nekat mempelajari ilmu hitam ya, karena dia nggak suka dengan prosesnya ya. Jadi dia pengennya jalan pintas, hati-hati ya. Makanya dia mencari cara untuk bisa menyenangi dirinya dia sendiri, dan ini menjadi konflik batin ya, karena itu dia tanggung jawabnya, bebannya itu berat banget. Oke. Self-indulgence, focus on self-worth, time to heal as shadow work, and self-appreciation engagements. Maskulin sudah ada yang menikah atau kembali lagi kepada kisah masa lalu, tapi ya banyak sekali kesalahan di kisah masa lalunya ini belum selesai atau belum dijelaskan dengan baik, dan sebagian sudah ada yang bertunangan atau menikah dengan orang ketiganya ya. Jadi memang benar-benar belum bisa sembuh 100% ya si maskulin, dan akan ada suatu kejelasan di dalam hubungannya maskulin dengan karmik
ada suatu kejujuran, dan ini suatu kekuatan juga ya buat feminim ya, karena feminim sudah siap, sudah fokus ya untuk membenahi dunianya sendiri, terutama spiritual. Maskulin tahu kalau karmik memantau dia selalu ya, kemanapun dia lakukan aktivitas ataupun dengan siapa dia berjalan atau berteman, ini dipantau terus ya dengan karmik. Sebagian TM ada yang menikah dengan karmik ataupun tunangan ya, salah satunya ini karena efek ya dari kesalahan dia sendiri, dosanya dia, ataupun dari ilmu hitam. Stabbed in the back ya, ini suatu pembayaran karma sih sebenarnya, karena kebohongan yang dia buat sendiri ya, karena dia merasa bangga bisa menguasai feminim yang mencintai dia begitu dalam, sehingga ini sebagai mirroring ya, pembayaran karma. Dan ini orang ketiganya ini sebagai ya pembayar karma hidupnya dia sekarang, karena hubungan mereka ini penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kesakitan ya, bahkan ya saling menyakiti satu sama lain karena dosanya masing-masing tuh ya. Okay, focus on self and self-worth, time to heal shadow work and self-appreciations, engagement ring, engagement partnership, commitment eternity, completions and union, girl with a snake, empath and narcissist paradigm, being charm or use it, enable boundaries, the short and rush, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protections, and power, sunglasses, watching, looking, stalking, and gaslighting, perceptions, focusing out, stabbed in the back, heartbreak, pet expressions, deception, shocking attack, and mirroring each other's self-image, relationship reflects our wants and introspections. Death, wow, meeting someone new, dating, get back out there and plan, set a date, heart with a key, welcoming love, meeting to the one, open your heart and getting together, perfect about. Okay. Mas Colin lagi memerhatikan karmik ya untuk bisa move on, ingin keluar dari isunya, makanya Mas Colin banyak dating dengan siapapun, karena ya salah satunya untuk bisa lepas dari cengkramannya si karmik. Dan ini banyak pengkhianatan terjadi ya. Hubungan mereka juga ya, walaupun sudah menikah atau sudah bertunangan, ini penuh dengan karma, penuh dengan pengkhianatan. Dan ya, TM sedang mencari cara untuk bisa lepas dari karmik. Karena aku lihat DM kan selalu gak cukup puasan ya dalam sebuah permainan, apalagi kalau dia sudah kehilangan yang terbaiknya dan dia baru menyadari mendapatkan yang terburuknya yang dia miliki sekarang. Makanya topengnya ini sebagai kartunya dia ya, yaitu dengan cara memberikan cintanya, memberikan perhatiannya, karena ya dia orangnya juga gak pernah puasan, selalu kurang ya dalam sebuah hubungan. Maka ini nanti dia banyak pertengkaran ya, entah dari pekerjaan ataupun dari lingkungan perselingkuhannya dia. Oke, so aku harap ini bisa resonate. Dan oke, masih ada lagi guys, lupa aku. Oke. A leg up and victim, courage, the faith,
a yin. Wow. Okay. Observer. Observer. Message in bottle. Wow. Engagement. Completions. Mystic, ya. Ya mau gak mau dia harus menaikkan dirinya dia sendiri ya, untuk bisa fokus dan memperbaiki dosanya dia. Ini banyak sekali kenangan di masa lalu yang membuat dia terperangkap dalam move on-nya. Jadi move on-nya itu gak bisa ya, jadi gagal move on kalau aku bilang. Dan dia menjadi korban perlahan-lahan dari hubungannya dia dengan orang ketiga yang dia buat sendiri, terutama yang ketemu di tempat kerja ataupun ya sebagai rekan kerja gitu ya, atau lingkungan dekat gitu ya. Karena ya mau gak mau yang harus dia perjuangkan adalah tentang kejelasan ya, tentang kejujuran. Kalau dia ingin ada suatu perlindungan atau kekuatan untuk masa depannya dia yang baik, walaupun kejujuran itu sangat pahit. Dan aku ngelihatnya ya dia sedang memantau pasangan sejatinya. Dan sini memang sedang terjadi pembayaran karma ya, observer, yaitu banyaknya pengkhianatan yang terjadi dalam hidupnya. Dan ini adalah pesan yang tersembunyi yang selama ini dia nggak tahu, terutama ya dia mencari penerangan tuh dengan kayak ibaratnya gini loh ya, sebagai pelampiasan ya, penenang gitu. Dia dating lagi dengan orang banyak ya, dengan topengnya dia. Dan aku ngeliatnya memang ada rasa penyesalan ya, ketika dia membuka lembaran baru terus dengan orang lain hanya untuk bisa ending dengan orang ketiganya ini ya. Karena hubungannya ini ya penuh dengan mistik ya, penuh dengan ya ilmu kebatinan. Jadi memang ada sihir di sininya. Oke. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga dirinya kalian. Jangan lupa banyakin berdoa. Dan untuk maskulin, lakukan yang terbaik, ikuti intuisi kamu. Oke?